terima kasih Mbak. Jadi memang terkait dengan legalisasi ganja untuk pengobatan medis masih perlu dikaji lagi, terutama terkait pada opini dan riset secara klinis yang harus dilakukan secara komprehensif, khususnya terutama untuk efek adiktifnya setelah selesai pengobatan. Nah, itu apakah tidak akan memberikan efek adiktif setelah sakitnya sembuh, misalnya seperti itu. Nah, jika nantinya sudah ada kajian atau riset klinis terkait dengan ganja medis ini untuk misalnya untuk penyakit tertentu, kemudian bisa mungkin ada jika ada wacana untuk revisi terkait dengan penggunaan bahan narkotika dan tata laksana medis yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut. Nah, kita ketahui bersama bahwa narkotika golongan 1 ini masih dilarang kan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan sekalipun pada pasal 8, walaupun tetap diizinkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, merujuk dari hal itu tentunya pemerintah dan DPR tentunya harus dalam suatu kesepakatan yang harus benar-benar memperhatikan beberapa aspek. Begitu, Mbak. Baik, Bu. Lalu apakah Misalnya pemerintah aspek ya silakan Ibu. Ya, misalnya aspek-aspek misalnya terkait dengan undang-undang ya terkait penggunaan narkotika golongan 1 melalui berbagai kajian, diskusi dengan para pakar kesehatan, sehingga pada saat nanti pelaksanaan penggunaan golongan 1 ini kepentingan pelayanan kesehatan memang benar-benar untuk indikasi yang tepat. Selain itu, tentunya dibutuhkan penelitian dan inovasi yang tepat guna dengan memperhatikan bahwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jadi manfaat dari narkotika golongan 1 ini dalam hal ini ganja tentunya sangat bermakna bagi kepentingan umat manusia dan mampu tentunya menekan efek samping ketergantungan dan lainnya yang bisa dihasilkan dari ganja medis ini. Begitu, Mbak. Baik. Bu Indi, lalu apakah pemerintah untuk saat ini sudah berkoordinasi dan mengkaji terkait ganja medis ini, Bu? Kalau sejauh ini di dalam Badan Riset Inovasi Nasional itu memang belum ada informasi terkait koordinasi tersebut. Tentunya pihak regulator, hal ini Kementerian Kesehatan, kemudian BNN, dan juga pembuat undang-undang yaitu DPR, saya harapkan nantinya kebijakan yang akan digulirkan dalam hal ini, dalam hal ganja medis tentunya adalah kebijakan yang berbasis sains. Jadi science-based policy dan BRIN tentunya siap untuk mensupport akan hal tersebut terkait dengan pembuktiannya secara riset, baik itu kajian secara opini maupun secara kajian riset secara klinisnya terhadap ganja medis ini. Baik, Bu, apa saja tantangan yang akan ditemui ya begitu khususnya untuk para peneliti dalam pengembangan ganja medis ini? Bu Indi? Bu Indi? Ya, halo. Ya, Ibu, ya, apa saja tantangan yang akan... Ya, Mbak. Ya, silakan dilanjut, Ibu. Bagaimana, Mbak, tadi? Baik, Ibu, apa saja tantangan yang akan ditemukan begitu ya, Bu, khususnya bagi para peneliti dalam pengembangan ganja medis ini? Oh, baik. Tantangan sebenarnya ada kalau dalam segi fasilitas, dalam segi SDM sebenarnya kita mampu ya, bukan hanya untuk ganja medis saja, tetapi untuk semua obat tradisional yang nanti misalnya untuk pengembangannya sebagai discovery of drug ya dari obat asli Indonesia. Nah, terkait dengan ganja medis tentunya kita menemui beberapa kendala. Tantangannya adalah memang walaupun sudah di dalam pasal di Undang-Undang Pasal 35 tahun 2009 tersebut, kita terkendala
bahwa itu memang masih agak sulit ya untuk dilakukan riset terkait ganja medis tersebut. Sehingga untuk proposal penelitian sendiri sebenarnya kita mungkin sudah siap, tapi terkait dengan regulasi tentunya ini akan sesuai dengan regulasi pemerintah, Mbak. Jadi kita masih belum bisa melakukan apa-apa karena memang terkait dengan adanya regulasi terkait dengan pasal Undang-Undang nomor Undang-Undang 35 tahun 2009 tersebut.